guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Ikadek Aryadana dengan NIM 22105-125. Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, semester 3, kelas 3C, Prodi PGSD. Dengan dosen pengampu Ibu Juliana Margareta Sumilat, SPD MPD. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan teknologi. Simak videonya. Telepon genggam atau handphone. Pada generasi pertama ditemukan pada tahun 1973 dan penemunya adalah Martin Cooper. Pada generasi pertama ini, telepon genggam sering disebut juga dengan generasi 1G dan dikenal juga dengan istilah AMPS. Frekuensi 825 MHz hingga 894 MHz. Oleh karena itu, telepon genggam generasi ini bisa dibilang bersifat analog. Berbicara tentang bobot atau berat dari telepon genggam generasi pertama, maka beratnya sekitar 2,5 pon atau 1,1 kg. Maka dari itu, handphone generasi pertama merupakan telepon seluler yang cukup berat. Generasi berikutnya adalah generasi kedua, sekitar tahun 1990-an. Dari sejarah perkembangan handphone atau telepon genggam. Teknologi yang semakin maju membuat telepon genggam generasi ini semakin canggih. Kecanggihan itu terlihat pada penggunaan chip pada telepon genggam dan menggunakan teknologi 2G. Generasi telepon genggam ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1990-an. Pada masa itu, negara Amerika Serikat sudah menggunakan teknologi CDMA, sementara itu di Eropa menggunakan teknologi GSM. Memasuki tahun 2000-an, berarti memasuki telepon genggam generasi ketiga yang dimana penggunaan teknologi semakin canggih, yaitu 3G. Dengan penggunaan teknologi 3G, maka jangkauan sinyal pada telepon genggam semakin luas, sehingga komunikasi semakin nyaman. Pada dasarnya dalam dunia telekomunikasi, sinyal 3G ini terdapat 3 standar, yaitu 8G, wideband, CDMA, dan CDMA 2000. Generasi terakhir dari perkembangan telepon genggam adalah generasi 4 atau lebih dikenal dengan teknologi Fourth Generation 4G. Selain itu, teknologi yang ditawarkan pada telepon genggam generasi ini berupa dapat terhubung teknologi nirkabel seperti wireless broadband atau disingkat dengan WIBRO 802, 16i, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengguna yang menggunakan telepon genggam generasi ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti pengguna bisa menggunakan sistem operasi kapan saja, memiliki kecepatan tinggi, jangkauan sinyal bisa mencapai global, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu media pembelajaran. Simak videonya. Yang pertama, sejak zaman batu, budaya menulis dan membuat catatan sudah ada. Pada saat itu, alat yang para manusia gunakan untuk menulis adalah berupa batu tajam yang juga merupakan perlengkapan untuk berburu. Pada zaman tersebut, manusia membuat gambar kehidupan mereka sehari-hari dengan cara menggoreskan batu tajam itu ke dinding gua. Dan hal inilah yang menjadikan sebuah titik awal di mana manusia mulai mengenal alat tulis.
Namun yang menjadi masalah saat mereka membuat tulisan di dinding-dinding gua tulisan itu tidak dapat dibawa kemana-mana. Hingga pada 8500 sebelum Masehi ditemukan tanah liat, sehingga manusia dapat menulis di atasnya dan bisa dibawa kemana-mana. 2. Pena jarum. Alat tulis pena jarum ini ditemukan oleh orang Yunani pada sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Pena jarum yang ditemukan ini terbuat dari tulang, besi maupun gading yang kemudian digunakan dengan cara digoreskan pada lempengan kayu yang dilapisi lilin. Lempengan kayu tersebut dibuat berpasangan agar dapat ditutup sehingga dapat melindungi goresan tulisan tersebut. Pena jarum ini juga merupakan alat tulis pertama yang memiliki bentuk hampir mirip dengan alat tulis yang kita gunakan sekarang. 3. Tinta India. Penggunaan tinta dalam membuat tulisan pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf Tiongkok yang bernama Tin Lisiu. Mengapa kemudian alat ini diberi nama tinta India atau Indian ink? Karena pada saat bersamaan tinta ini juga digunakan secara besar-besaran di India. Bahan dasar pembuatan Indian ink ini adalah jelaga asap pohon cemara dan minyak lampu yang dicampur dengan minyak dari kulit keledai dan juga kelenjar rusa jantan. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, tinta ini sangatlah populer. Beberapa kebudayaan lain lalu melakukan beberapa modifikasi dengan mengembangkan dengan cara menambahkan bahan lain yang berasal dari tanaman, buah, beri, dan mineral lainnya untuk memberi warna pada tulisan mereka. 4. Pena bulu. Setelah Indian ink, lalu ditemukan sebuah alat tulis baru yaitu pena bulu. Pena bulu itu sendiri terbuat dari bulu burung dan pena bulu ini ditemukan sekitar tahun 700 Masehi. Bahan baku yang paling bagus dalam pembuatan pena bulu ini adalah burung yang hidup di musim semi. Pena bulu juga menjadi alat tulis yang digunakan paling lama dan tetap dipakai hingga 1000 tahun lamanya. Yang kelima, pensil. Pensil sendiri ditemukan dengan diawali oleh penemuan batu grafit pada tahun 1500 Masehi. Batu grafit ini sebenarnya digunakan para penggembala untuk menandai domba-domba mereka. Namun kemudian orang mulai menyadari bahwa batu grafit ini dapat digunakan untuk menulis jika dibentuk secara khusus. Karena batu grafit ini membuat tangan orang yang menggunakannya menjadi kotor. Maka pada sekitar tahun 1700-an ditambahkan pegangan kayu untuk melapisinya. Ide ini pertama kali dimunculkan oleh orang Italia dan terciptalah pensil seperti yang kita gunakan seperti sekarang ini. Yang keenam, fountain pen. Fountain pen berbeda dengan pena biasa karena fountain pen tidak perlu ditekan untuk mengeluarkan tintanya. Tinta akan ditarik keluar menuju mata pena dan langsung menuju ke kertas. Pena jenis ini sudah ditemukan pada tahun 1700-an. Akan tetapi, seorang salesman asal Amerika Serikat, Lewis Waterman, memiliki ide untuk menambahkan lubang udara pada mata pena agar tinta yang keluar dapat lebih terkontrol. Dan Lewis pun menjadi orang pertama yang mematenkan
fountain pen ini pada tahun 1884. Akan tetapi, pena jenis ini sulit digunakan karena sering membuat kertas menjadi kotor akibat tintanya meluber. Yang ketujuh, pulpen. Laszlo Biro adalah orang yang pertama kali menemukan pulpen. Ia mencoba membuat sebuah pena jenis baru dengan cara menggunakan tinta percetakan yang lebih tebal. Agar tinta yang lebih tebal ini dapat mudah mengalir, Laszlo menambahkan sebuah bola kecil dalam pena yang dapat menyangkut tinta ke mata pena. Dan pena hasil ciptaan orang Hongaria inilah yang kita gunakan hingga sekarang ini. Baik, sekian materi dari saya mengenai perkembangan teknologi dan media pembelajaran. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you next time. Bye-bye.